Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, memberi dan menerima adalah dua hal yang menempel pada hidup kita. Pertanyaannya adalah, lebih baik mana, memberi atau menerima? Secara objektif, memberi dipandang yang lebih baik. Mengapa demikian? Dengan memberi berarti dia telah mempunyai. Karena tidak ada orang yang bisa memberi apabila dia tidak mempunyai. Selanjutnya, memberi itu akan membebaskan. Orang yang memberi tidak terikat dengan objeknya. Dan memberi itu baik karena dengan memberi seseorang bisa menolong. Kalau kita sepakat bahwa lebih baik memberi daripada menerima, sekarang mari kita kaitkan memberi ini dalam 3 teks kitab suci yang hari ini kita baca. Ada 3 model memberi yang berdekatan dengan kebijaksanaan hidup. Yang pertama, memberi secara lahir. Kisah para rasul yang kita dengar menyampaikan warta yang sangat menarik. Tanda seseorang itu percaya kepada Kristus adalah memberikan yang menjadi miliknya. Itu tandanya. Segala sesuatu yang dimiliki tidak semata-mata miliknya sendiri, tetapi milik bersama. Inilah praktek hidup para murid pada waktu itu. Mereka membawa dan menyerahkan harta miliknya masing-masing agar dinikmati bersama. Akibat cara hidup yang seperti ini, maka kemudian terjadi bahwa tidak seorang pun dari mereka ada yang berkekurangan. Karena dengan tindakan yang seperti ini, semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Selanjutnya mereka dapat menjadi saksi tentang Kristus dengan kuasa yang besar. Yang sakit sembuh, yang kerasukan setan dibebaskan, yang menderita terhibur. Memberikan yang lahiriah seperti ini ternyata secara otomatis mengalirkan rahmat yang sungguh melimpah. Di mana letak rahasianya kok konsepnya seperti ini? Sebab segala sesuatu itu ternyata berasal dari Allah, manakala dipakai demi kebaikan bersama. Maka anugerah Allah itu tidak pernah akan habis, tetapi justru semakin melimpah. Sehingga memberi dalam konteks kisah para rasul pada pagi hari ini berakhir dalam kelimpahan. Yang kedua, memberi secara batin. Surat pertama Rasul Yohanes pada bacaan yang kedua menunjukkan tentang keindahan hidup batin. Orang yang percaya kepada Kristus dilahirkan kembali oleh Allah. Ia tidak dikuasai lagi oleh setan dan kuasa kejahatan. Oleh karena itu, hatinya selalu didorong untuk mengasihi Allah. Hidupnya selalu senang untuk melakukan perintah-perintah Allah. Sama persis kita yang lahir dari ibu, pasti dalam hidup kita selalu mencintai ibunya atau ibu kita. Itu otomatis kalau mencintai itu ibu kita itu, kita pun mudah mendengarkan nasihat ibu. Akibat yang ditimbulkan dari iman yang demikian ini adalah dunia bisa dikalahkan, dan dunia di sini dimaksudkan adalah kecenderungan daging yang tidak teratur. Dalam bahasa surat Rasul Yohanes, dunia yang dimaksudkan adalah
kecenderungan daging yang tidak teratur. Dan itu dengan olah rohani maka bisa ditundukkan. Kemudian hidup tidak menjadi berat tetapi semakin ringan. Dan roh Allah, yakni roh kebenaran, hinggap dalam diri seseorang. Sehingga anugerah rohani itu menjadikan hidup secara luar biasa indah diterima oleh orang beriman. Maka kemampuan kita untuk memberikan hati untuk sesama pertama-tama terjadi manakala kita hidup dalam iman dan telah dibalut oleh cinta Tuhan. Di dalam diri orang yang percaya Allah itu hidup, dan secara otomatis Allah yang hidup di dalam dirinya akan diluapkan dalam cinta kasih kepada sesama tanpa kecuali. Itulah yang dimaksudkan memberi secara batin. Sekarang mari kita lihat konklusinya, baik secara lahir maupun batin, menuju kepada peristiwa hari ini, yaitu kerahiman ilahi. Injil Yohanes menunjukkan tantangan bagi orang yang beriman. Secara batiniah dan secara lahiriah, orang yang percaya selalu dilengkapi oleh Allah sendiri, baik tadi dengan kelimpahan rahmat maupun juga dengan anugerah Roh Kudus. Maka Yesus memberi satu tantangan yang menarik di sini. Kepada mereka yang percaya itu, Yesus kemudian memberikan damai, lantas menghembusi mereka dengan kuasa Roh Kudus dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan terampuni. Dan sebaliknya, bila kamu tidak mengampuni dosa orang, dosanya tetap ada. Berarti kalau demikian adalah hidup orang yang percaya itu ujungnya adalah memberi ampun. Pengampunanlah yang akan membuat dunia menjadi utuh kembali dan diliputi rasa damai dan bahagia. Ketika saling mengampuni ini ada, dunia menjadi terang dan bahagia akan datang. Begitu sebaliknya, ketika pengampunan itu nol, doa tidak pernah berguna, Tuhan tidak akan datang, dan damai sejahtera tidak pernah dicurahkan. Hanya oleh ampun yang tiada batas, iman dapat dibuktikan dan Tuhan dapat dirasakan. Itulah sebabnya Minggu Paskah yang kedua ini disebut sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Kita akan bahagia dan bisa membahagiakan orang ketika mampu memberi ampun. Dengan berlaku yang demikian, kita mewartakan Allah yang Maha Rahim secara otentik. Jadi mewartakan Allah itu tidak sekedar berkobar-kobar atau berkoar-koar atau bersaleh-saleh. Ada orang saleh tapi dendamnya minta ampun juga ada. Oleh karena itu menurut kitab suci hari ini yang kita pegang adalah mewartakan Allah yang rahim itu yang sungguh secara otentik bisa kita lakukan, yaitu dengan memberi ampun. Semoga Anda hari ini pulang sebagai orang yang berbesar hati dan mau mengampuni sesama. Tuhan memberkati.